Perlukah mengganti istilah kafir dalam Al-Quran? Ma'asyiral muslimin, hari ini kita hidup di akhir zaman, hidup yang kasra fil fitan, hidup di mana penuh dengan fitnah, fima dhahara wa ma batan, yang nampak ataupun tidak nampak, yang dohir dan juga batin. Kemana kita pergi, kita disambut dengan fitnah. Kemana kita melangkah, di sana disiapkan fitnah. Bahkan kita pulang ke rumah pun, bahkan ke rumah Allah pun terdapat fitnah-fitnah yang akan melarikan kita, menjauhkan kita daripada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitnah yang tidak kalah pentingnya, fitnah yang tak ubahnya seperti ombak tsunami yang begitu hebat, yang menerjang segala apa di hadapannya, akan ditululantahkan dengan godaan fitnah tersebut, kecuali illa mirahim Rabb, orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah hari ini adalah fitnah ujian keimanan. Baru-baru ini kita semua disadarkan dengan sesuatu yang menghebohkan, di mana beberapa manusia, beberapa orang yang memberikan rekomendasi untuk menggantikan istilah dalam Al-Quran kafir menjadi non-muslim, yang kemudian para tokoh, para alim ulama, para dai, orang-orang yang peduli dengan akidah, dengan Islam, mulai berkomentar, mulai bersuara, walaupun telah digantikan istilah tersebut dengan non-kafir, sesuatu yang juga tidak sepadan dengan istilah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sebelum masuk kepada bab itu, ada dua hal penting yang harus kita yakini, yang merupakan asas dalam agama, yang merupakan pondasi dalam Islam, yang harus kita yakini, yang merupakan kewajiban, keyakinan mutlak yang harus ada pada setiap kaum muslimin dan mukminin, laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Islam, aturan Islam, Al-Quran, aturan yang paripurna, yang telah sempurna. La yahtat ila ziyadah wala nuqsan, tidak perlu ditambah dan tidak perlu kurang. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radaitu lakum al-islam madinah. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, hari ini aku telah ridha kepada kalian, telah kusempurnakan nikmat untuk kalian, aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Seorang Yahudi dalam Sahih Bukhari datang kepada Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang-orang mukmin, ayatun fi kitabikum, satu ayat dalam kitab kalian, lau nazalat alaina, jika ianya turun kepada kami, latakhatna aidan, maka kami ma'asyaral Yahud, orang-orang Yahudi, akan menjadi hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya Id, sebagai syukur kami kepada Rabb kami atas kesempurnaan pelajaran akidah agama yang diberikan kepada kami. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ayu ayatin, ayat apakah itu wahai Yahud? Dia katakan, al-yawma akmaltu lakum, ayat yang tadi saya bacakan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wallahi demi Allah, aku tahu kapan diturun, di mana dia turun. Radhiyallahu anhu. Dan ini mengisyaratkan kepada kita, ma'asyiral muslim, bahwa Islam sempurna, ajarannya paripurna, sesuai, munasib, selaras sepanjang zaman dan tempat, yang tidak perlu dirubah, tidak perlu ditambah. Karena penambahan dan pengurangan mengindikasikan dengan jelas bahwa agama itu belum sempurna. Jika ada perubahan, berarti ada sesuatu yang tidak layak, tidak sepantasnya, tidak selaras dan tidak munasib dengan zaman dan tempat tersebut, dan tidak untuk Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menurunkan Islam, Allah menurunkan Al-Quran, dan Allah yang bertanggung jawab untuk menjaga Islam dan agamanya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menurunkan Islam, kami pula yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Penjagaan Allah ada dua cara, dua hal. Yang pertama, penjagaan Allah terhadap Al-Quran, terhadap agama Allah, biqadratillahi subhanahu wa ta'ala, dengan kodrat Allah yang mutlak, yang tidak seorang pun mampu menandingi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai hari ini, alhamdulillah, dengan kuasa Allah, dengan kodrat Allah, Al-Quran, Islam terjaga kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menjaga agamanya dengan sunatullah. Apa itu sunatullah? Allah memilih di antara hamba-hambanya yang layak diberikan amanah agama ini. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah itu Maha mengerti kepada siapa Allah embankan agama ini. Orang-orang yang amanah, orang-orang yang ikhlas, ulama-ulama rabbani, Allah berikan pada dada-dada mereka, dalam hati-hati mereka ilmu nubuwah, ilmu Al-Quran. Mereka yang memberikan agama kepada manusia.
Bukan karena Allah perlu dengan mereka. La, wallahi, demi Allah tidak. Tetapi Allah mengangkat mereka, derajat mereka karena terdapat sifat-sifat yang mulia yang mirip dengan sifat-sifat para nabi dan rasul. Dua hal ini harus kita jaga, ma'asyiral muslimin. Dua hal ini yang harus kita imani. Al-Quran sempurna. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan fenomena yang terjadi pada hari ini, ma'asyiral muslimin, di mana sempat menghebohkan bil khusus dunia sosial media, dunia maya ini, antara istilah ini dengan istilah itu. Jika kita merujuk secara sekilas pada khutbah yang singkat ini, makna kafir dalam Islam, dalam Al-Quran, para alim ulama mengatakan makna kafir itu sesungguhnya berasal dari kalimat as-sitru wa taqtiyah. As-sitru artinya apa? Menutup, tertutup. Makanya dalam Al-Quran Allah ketika menceritakan tentang kehidupan dunia dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah mengatakan, kamasalil gaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Allah mengatakan, kamasalil gais, permisalnya adalah seperti air hujan yang menimpa bumi. A'jabal kuffar, membuat terheran-heran, membuat kagum al-kufar. Siapa kufar itu? Kafir mufradnya, yaitu para petani. Seorang petani tugasnya menyemai biji, kemudian ditutup dengan tanah. Maka dikatakan kafir yang menutupi biji dengan tanah. Ketika sore harinya atau malam harinya Allah turunkan hujan, kemudian ajabul kufar, para petani ini terkejut, terheran, kagum, tumbuh dengan luar biasanya benih tersebut, menjadi besar. Kemudian Allah mengatakan, summa yahiju fatarahu musfarra. Tahu tidak lama kemudian, beberapa saat kemudian, beberapa bulan kemudian menjadi menguning, summa yakunu khutama, menjadi hancur. Pada ayat ini Allah menggambarkan bahwa kalimat kafir atau kufar itu adalah orang yang menutupi. Sehingga para ulama ahlul bahasa dalam Islam, ahlus sastra Islam mengatakan, laut pun dikatakan kafir. Kenapa kafir? Karena menutupi segala hal yang ada di dasar laut. Malam yang gelap gulita itu dikatakan kafir. Kenapa kafir? Karena malam menutupi segala hal dari pandangan mata manusia. Inilah makna kafir. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kafir itu tidak selalu bermakna sesuatu yang negatif, sesuatu yang intoleran, yang provokatif, tidak. Tapi maknanya begitulah jika kita mau belajar. Dalam hadis juga dikatakan makna kafir itu bukan kafir sebagaimana kita pahami. Kafir terkasih juga maknanya adalah dosa besar, pelaku dosa besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, bersumpah selain Allah, selain atas nama Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka dia kafir. Dalam riwayat dia musyrik. Padahal ulama ittifaq, dia bukan orang kafir, dia bukan orang musyrik, tapi dia melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, man atakahinan, barang siapa mendatangi paranormal, para dukun, orang pinter, orang bilang hari ini, faqad kafara bima jaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya seakan-akan dia menutup dirinya, menutup hatinya bahwa ada larangan untuk mendatangi paranormal tersebut, membuat dia kafir, melakukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulannya bahwa kalimat kafir itu sesungguhnya adalah kalimat yang Allah pilih, yang Allah letakkan dalam kitab sucinya, dan mustahil Allah menggunakan kalimat tersebut sebagai cemoohan, sebagai intoleran, sebagai perkara yang momok, yang menjijikkan, yang mempunyai makna radikal. Bahkan sesungguhnya itu satu kata yang paling halus, perumpamaan yang sangat halus dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, sebagian manusia tidak mengetahui dan tidak mau berpikir mengenai hal tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat, jika ingin kita mengganti kalimat kafir dalam Al-Quran dengan kalimat non-muslim, padahal Allah bahkan telah menyebut, memberikan nama dalam satu dari 114 ayat surah yang bernama Al-Kafirun. Apa kita mau bilang? Al-Kafir menjadi surat non-muslim. Maka ini lelucon yang tidak lucu sesungguhnya, hanya membuang-buang waktu dan akan merusak akidah kita sebagai orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan istilah non-muslim?
Kalau kita merujuk sekilas, arti muslim itu adalah selamat, damai. Bahasa terjemah bebasnya, selamat dan damai. Berarti non-muslim adalah orang yang tidak damai dan orang yang tidak selamat. Maka ini mengejas, menghukumi orang. Maka kalimat penyebutan non-muslim sesungguhnya secara substansinya justru menghukumi orang. Dia orang yang tidak akan bisa damai, dia orang yang tidak akan bisa santun, yang tidak akan bisa selamat. Subhanallah. Padahal sejarah membuktikan dari zaman Nabi Muhammad sampai detik hari ini, sampai hari kiamat, berapa banyak orang-orang hebat, orang-orang yang bukan Islam kemudian masuk Islam. Mereka bisa damai, mereka bisa selamat kemudian hari. Dan ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut sesungguhnya bukan kalimat yang dipilih oleh Allah, kalimat buatan manusia. Dan jika datangnya dari manusia, sudah dipastikan akan banyak cacat dan kekurangan, karena manusia tidak ada yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya di sisi manusia. Qadiullah ma'asal muslimin rahimani rahimallah. Maka menggantikan istilah kafir, kalimat yang begitu indah sebenarnya, kalimat yang sudah begitu sejuk, kalimat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama sekali tidak ada tendensi di dalamnya intimidasi, tuduhan, pelecehan, intoleran dan sebagainya. Inilah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau secara istilah ya, istilah kafir dalam Al-Quran, ittifaq ahlu sunnah wal jamaah, bahwa istilah kafir adalah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang belum beriman, yang tidak atau belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang belum memeluk agama Islam. Itu istilah dari Islam, dari Allah kepada orang-orang yang belum Islam. Dan kalau kita mau jujur, sesungguhnya setiap ajaran, setiap agama di muka bumi ini, mereka punya istilah masing-masing. Bahkan kalau kita jujur lagi, istilah Allah lah, istilah Islam lah yang paling halus dan yang paling santun. Itulah ma'asal muslimin, maka janganlah kita terpengaruh dengan gelombang fitnah yang terjadi ini. Mari kita kembali kepada ulama, kembali dengan pemahaman yang dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mencari ridha Allah, yang rabbani, yang sekian hampir 15 abad, masalah yang tidak dipermasalahkan. Ma'asal muslimin, seluruh ulama-ulama kibar yang kita faham ilmu mereka tidak bermasalahkan. Kenapa baru ada muncul? Siapa anda sebenarnya? La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita semua ke jalan yang benar, jalan yang istiqamah, jalan sebagaimana pemahaman yang diberikan kepada kita melalui pemahaman sahabat, pemahaman salafus saleh rahmatullahi alaihi. Amin amin ya rabbal alamin.